Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Pak Indra ditemani oleh murid Pak Indra, Mas Lawi. Hari ini kita mau ngegabut soal, ya Mas Lawi, untuk persiapan teman-teman UTBK nanti ya. Nah, Pak Endo udah sediakan beberapa soal nih Mas Lawi untuk kita bahas hari ini. Oke, soal pertama ini bicara tentang sifat-sifat trigonometri ya Mas Lawi. Di situ ada soal nilai X yang memenuhi bentuk persamaan X sin X tambah cos X tambah tan X tambah cos X sama dengan 2 per sin 2X. Oke, pilihannya udah ada. Nah, pilih gimana nih? Mas Lawi punya ide? Diuraiin dulu tan X sama cot X. Oke, di situ ada tan X, ada cot X ya. Oke, di sini kita bisa uraikan. Benar, nah, sepertinya kita bisa uraikan bentuk tan X dengan cos X ya. Oke, baik. Perhatikan bentuk sin ya. Sin X tambah cos X tambah Tan X plus cos X betul sama dengan 2 per sin 2X. Sin 2X. Oke. Tadi kata Mas Lawi kita bisa mengubah ya bentuk tan X sama cos X ya. Betul ya. Baik, kalau diubah jadi apa nih? Jadi sin X. Oke, sin X plus cos X plus sin per cos X. Sin X sin X per cos X plus cos X per sin X. Sip. Nah, itu sifat dasar ya. Ini dasar dari tan X dan cot X. Nah, di sebelah kanan dia juga ada bentuk sin 2X Mas Lawi. Sepertinya kita bisa uraikan ya, sifat dari sin 2X adalah apa tuh? 2 dikali sin X kali cos X ya? Kali cos X. Oke. Wah, ternyata langsung kita temukan, bisa kita coret nih. 2 ya, saya hapus. Kemudian di sini penyebutnya ada cos X lalu ada sin X. Kalau kita curigai, kalau kita samakan penyebutnya ya nanti akan mirip dengan penyebut yang ada di sebelah kanan ya. Coba ya. Di kanan kan bentuknya jadi 1 per sin X cos X. Terus di sebelah kirinya menjadi apa nih? Menjadi sin. Oke, kita lihat dulu ya. Ini dulu. Sorry. Kita lihat bentuk penyebutan dulu. Penyebutan berarti sin X kali cos X. Berarti suku yang pertama akan menjadi karena dia belum punya ya penyebutnya, berarti kita kalikan. Kalau kita kalikan sin X dengan sin X tambah kali cos X, jadi sin kuadrat X kali cos X tambah suku keduanya. Oke, jadi sin X kali cos kuadrat X. Suku ketiga sin kuadrat X betul plus cos kuadrat X. Oke. Ada yang kita bisa sederhanakan. Sin X sama cos X. Oke, cos X juga habis ya. Baik. Ada lagi? Sin kuadrat X plus cos X itu jadi 1. Oke, sin kuadrat X dengan cos kuadrat X jadi 1. Nah, itu sifat ya. Benar ya? Iya. Ada sifat, berarti ini langsung jadi sin kuadrat
X kali cos X tambah sin X kali cos kuadrat X tambah 1 sama dengan 1 juga. Dan ternyata satunya bisa coret. habis. Nah, sehingga kita nanti dapatnya bentuk sin kuadrat X kali cos X tambah sin X kali cos kuadrat X sama dengan 0. 0. Oke, Pak Enda sepertinya harus membuat syarat dulu di sini ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung membagi, karena tapi kita harus jamin dulu di sini sin X-nya tidak sama dengan 0 dulu ya. Oke, dan juga bentuk cos X-nya juga tidak sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, maka penyebutnya nanti tak terdefinisi ya. Oke. Nah, di sini dia punya suku yang sama, variabel yang sama, variabel sama ya untuk dua suku ini. Variabel sama yaitu sin X dengan cos X. Maka sin X cos X-nya bisa kita keluarkan, kita kali dengan sin X plus cos X. Sin X plus X sama dengan 0 ya. Dari sifat faktoral maka kita peroleh jadi di sini kita peroleh sin X-nya sama dengan 0 gitu ya, atau cos X sama dengan 0, atau sin X plus cos X sama dengan 0. Nah, tapi memperhatikan baik-baik, tadi kita sudah memberi syarat bahwa sin X dan cos X-nya nggak boleh sama. Berarti ini tidak mungkin ya. Dan cos X juga tidak mungkin. Berarti yang mungkin hanya satu, yaitu sin X plus cos X sama dengan 0. Good. Oke. Sekarang kita coba teruskan sedikit ya. Coba kalau kita pindahkan sini aja. Berarti kita punya sin X tambah cos X sama dengan 0. Atau kita juga punya, bisa dituliskan jadi sin X sama dengan min cos X. Min cos X. Oke, sebenarnya kita nggak perlu untuk mengubah cos X jadi sin X. Ini bisa aja kita ubah ya, cos X jadi sin X dengan cara bentuknya min. Ingat relasi ya, relasi sudut. Kalau cos X-nya itu kita ingin ubah ke sin, maka kita bisa tuliskan menjadi sin 90 kurang X, betul, kurang X ya. Tapi ini negatif berarti kalau gitu biar jadi positif, bukan 90 tambah X. Jadi kita bisa gantinya harus kuadrat 4 ya, mundur dia. Bentar. Sorry. Jadi cos negatif ya. 270 bahkan ya. Asal 270 min plus X. Untuk kuadrat 3 ya. Benar kan? Kuadrat 4 ya. Iya. Benar. Kalau 360 dikurang X bisa? 360 dikurang X. 360 dikurang X nggak berubah nanti. Ya, kalau 360 kan dia tidak mengubah trigonometrinya. Kalau sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, yang mengubah itu bentuk yang 90 sama 270. Nah, kenapa kita milih yang 270 plus X? Karena di sini negatif ya. Negatif.
kalau ya betul, atau sin x nya kita ubah, itu terserah, tapi ini alternatif lah, tapi kita bisa gini aja bilangnya, sin x sama dengan min cos x, berarti ada nggak nilai trigonometri ya yang nilainya sama tapi tandanya berbeda? 45. 45 ya. 45 itu kalau di kuadran 1. Ingat ya. Kalau di kuadran 1 sin positif, betul. Cos juga positif. Betul? Tan juga Positif. Nah, di kuadran 2 sin positif, sedangkan cos negatif. Kalau kuadran 3 sin negatif, cos positif. negatif. Kuadran 3 cos nih. Yang positif hanya Kuadran 4. tan gitu ya, tan yang positif. Nah, untuk kuadran 4 sin negatif, cos Positif. Nah, perhatikan baik-baik di sini sin x sama dengan min cos x, berarti nilainya sama tapi tandanya yang berbeda. Jadi angkanya sama tapi tandanya berbeda. Nah, yang kemungkinan ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Jadi kita ingin mencari relasi di kuadran, relasi dari 45 di kuadran 2 dan di kuadran 4. Nah, siapa itu? Ya sudah. Berarti kalau kuadran 2 nya itu 135, di kuadran 4 nya 315 ya? Gitu ya. 315, atau dengan cepatnya kita tambahkan saja 180. Berarti 135 derajat tambah K kali 180. Nah, itu jawabannya. Berarti hasilnya ada di pilihan C. Oke. Lanjut. Lihat nomor selanjutnya. Sepertinya kekecilan ya. Ya nggak sih? Iya. Kita perbesar. Oke, kita berbicara limit tak hingga limit x menuju infinite 2x kali akar 9 plus 10 per x min 3. Oke. Ini ide. Nah, idenya Mas Lagi. Itu limit x menuju 0 itu sama dengan 1 per x ya? Oke. Limit diubah ya. Kita bicara ini limit infinite. Oke, benar. Jadi kalau kita punya x menuju infinite ya. Nah, kita bisa balik, kita bisa buat inverse perkalinya jadi 1 per x gitu ya. 1 per x menuju berapa? Kalau x menuju infinite berarti 1 per x menuju 0. Nah, artinya kalau kita ubah bentuk limitnya di limit x menuju infinite 2x akar 9 plus 10 per x, akarnya kepanjangan, akar min 3 bisa kita ganti menjadi limit x menuju 0. Yang tadinya x kita ganti jadi 1 per ya, 2 per ya, 2 per x kali, ubah semua 9 plus 10x min 3 ya. Oke.
Nah, di sini kita sekarang punya bentuk yang baru gitu ya. Jadi 2 kali akar 9 plus 10x min 3 dibagi x gitu ya. Oke, dan tentunya bentuk ini adalah bentuk tak tentu. tentu ya. Kita cek aja, kita substitusikan x menuju 0 ke persamaan. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini kita bisa menggunakan kali sekawan ya, karena kita ada sini akar, berarti kita bisa kalikan dengan sekawannya atau bentuk akar 9 plus 10x min 3 gitu ya, dibagi dengan akar 9 plus 10x min 3. Nah ini untuk sekawannya berarti harus yang positif ya, yang positif ya. Bisa dengan cara ini atau dengan cara L'Hopital, tapi kayaknya lebih simpel kan, lebih gampang. Nah kalau ini gimana? Jadi limit x menuju 0, kalau kita punya perkalian A min B kali A plus B, nanti masing-masing sukunya kuadratkan saja. Jadi 2 kali 6 plus 10x min 3 kali 3 berapa? 9 dibagi x kali akar 9 akar plus 10x plus 3. Good. Ada yang hilang nggak di sini? Ada yang hilang nggak? Coba. 9 hilang ya? Habis ya? Habis. 9 habis ternyata. Maka kita peroleh jadi 10x per X kali 9 plus 10x plus 3 plus. Ada yang bisa kita coret kembali? yang X nya nih? Ya, x nya kita bisa hilangkan. Jadinya limit x menuju 0 20 ya katanya. 20 per plus 9 plus 10 plus 3. Nah sekarang kalau kita substitusikan bisa dong ya. Jadi bentuk tentu ini sekarang berarti 20 per akar 9 tambah 0 ya, 3 berarti 20 per 6 atau sederhanakan 10 per 3. ya, jawabannya adalah A. masih mudah ya. Masih mudah nih, masih oke lah ya. Oke, kita coba satu soal lagi lah ya. Belum panas nih sebenarnya. Sudah panas, Mas Taufik? Belum. Panas atau sih enggak, cuman panas masker nih. Oke, kita lanjut bentuk ini, berbicara tentang garis singgung nih. Simpelnya begini, kalau kita punya suatu fungsi, dua fungsi f dan g, gitu ya. Dan g ini menyinggung atau memotong, memotong ya, pada sebut saling memotong gitu, atau saling berpotongan gitu ya. Jika f nya sama dengan
Tapi di sini bilangnya menyinggung ya. Ya nggak apa-apa sih, sama aja ya. Sama aja. Atau menyinggung. Gimana? Punya ide? Lupa. Nggak kebayang? Oke. Nah, ya sama aja, kalau menyinggung berarti nilai X yang ada di fungsi pertama itu juga sama dengan nilai X yang ada di fungsi kedua, atau ya, dan juga nilai Y nya juga gitu. Nilai Y pada fungsi pertama itu nilainya sama dengan nilai Y pada fungsi kedua. Nah, kita bisa gunakan substitusi sebenarnya. Bisa gunakan substitusi, tapi apakah substitusinya semudah itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi kita perhatikan ini. Persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya. Ya, emang kelihatannya agak crowded di sini ya. Karena ada kode-kode nanti. Sebenarnya bisa aja kita masukin. Cuman kita coba untuk menyederhanakan bentuknya dulu ya. 6x min 2y min 15 sama dengan 0. Nah, cara menyederhanakannya sebenarnya cukup mudah ya. Jadi clue-nya itu ada di 6x dan min 2y. Itu clue-nya sebenarnya. Karena kalau kita ingat ya, bentuk umum dari lingkaran itu, adalah x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi ini bentuk umumnya seperti itu. Nah, ya sudah sih. Berarti kan jadinya x kuadrat plus 6x. Ingat ini 6x ya. 6x kalau kita bagi 2 jadi 3 kali kota kuadratnya plus 9 gitu. Oke, tambah y kuadrat min 2y. 2y dibagi 2 min 1 kali kuadratnya ini 1 jadi plus 1 min 15. 9 tambah 10 9 tambah 1 10 ya. 10 berarti harus dikurang 10 biar habis 1 dengan 9 nya, dikurang 15 sama dengan, sehingga nanti kita punya bentuk x plus 3 kuadrat plus y min 1 kuadrat, pelan-pelan, min 10 dikurang 15 jadi berapa? 25 ya, pindah ruas jadi positif ya. Nah, jadi bentuk lingkarannya adalah x plus 3 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 5. Ini artinya dia adalah bentuk lingkaran pusat di min 3,1 dengan jari-jari sama dengan 5. Itu artinya. Jadi dia adalah lingkaran berpusat di min 3,1 dengan jari-jarinya, jari-jari 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pusat lingkaran di min 3,1 dengan jari-jarinya 5. Oke. Ini artinya kalau kita ilustrasi aja.
Ini misalkan titik pusatnya min 3,1. Kemudian ada sebuah garis, kita sebut garisnya adalah 4x min 3y sama dengan 10. Nah, yang kita pengen cari adalah titik perpotongan antara jari-jari gitu ya, dengan garisnya. Nah, perhatikan baik, karena dia menyinggung berarti harus tegak lurus ya. Oke, nah ini kita bisa gunakan atau kita bisa mencari garisnya aja, garis jari-jarinya, persamaan garis untuk jari-jarinya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara hitung gradien dari garis singgungnya. Nah, gradiennya berapa di sini? Jadi 4/3 ya. 4/3, ingat bentuknya gimana? Pindah ruas aja. Jadi 3y sama dengan 4x ya. Min 10. Gini. 4x min 3y sama dengan 10 kan? Berarti 3y sama dengan 4x min 10. Y sama dengan 4/3 x min 10/3. Nah, ini adalah gradien. Nah, karena garisnya saling tegak lurus, maka gradiennya harus saling berkebalikan ya. Berarti gradien jari-jari, yang kita bilang mr gini, r sama dengan negatif 3/4. Nah, sehingga kita bisa menemukan garis dari persamaan garis dari jari-jari ya, yaitu kita menggunakan rumus y min 1 sama dengan m kali x min x1. Ya, satunya diambil dari titik pusat 1 ya, sama dengan min 3/4 bukan? Gradiennya nanti x plus 3. Nah, sehingga kita punya y sama dengan min 3/4 x plus 3 ditambah 1. Oke, kita biarkan ini sebagai persamaan garis dari jari-jari, persamaan garis dari jari-jari ya. Jari-jari yang tegak lurus dengan berarti 4x min 3y sama dengan 10. Berarti kita punya dua garis yang saling tegak lurus. Kalau begitu dua bentuk ini ya, yang ini dengan bentuk ini harus sama. Ya udah, berarti kalau gitu 4/3x min 10/3 akan sama dengan 3/4 x plus 3 x. Kayaknya kalau gitu kita masukin aja ya distribusinya, x min 9/4 ya tambah 1, betul? Berarti 4/3 x plus 3/4 x, betul? 10/3 plus 9/4 plus 1 ya, plus 1. Kalau kita samain penyebut semua dikalikan 12, kalikan 12 saja ya. Kali 12 berarti 12 bagi 3 4 ya. 4 kali 4 16. 12 bagi 4 3 kali 3 9. Next sama dengan 12 bagi 3 4 kali 10 40 min 12 kali 4 3 kali 9 27 tambah 12
Berarti ini jadi 25 ya? 25. Sama dengan berapa nih? Berapa tuh? Dikurang 15, 40 dikurang 15. Berapa? 40 dikurang 15. 40 kalau 15 berapa tuh? 25 ya? Jadi X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Kalau X nya 1 berarti Y nya segini aja, masukin 4X min 3Y ya, 3Y sama dengan 10. Kalau X nya 1 berarti 4 min 3Y 10. Berarti 3Y sama dengan 10 tambah 4. min 6, betul ya? Sama dengan min 6 kan? Min 6 kan? 4 dikurang 10 Benar. 10 nya kena ruas. Nah gitu. 4 itu kurang 10. Min 6 benar. Benar ya? Berarti Y nya adalah min 2. 2. Berarti kita punya X sama dengan 1, Y nya berarti jadi 1, min 2. jawabannya D. D. Oke, cukup sampai sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan kegabutan kita berdua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.